Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku Halo Sobat Semanti, kembali lagi di Semanti Podcast. Kenalin, aku Saltitan Alkalivio Topriandira, biasa dipanggil Titan, dan partner saya kali ini. Aku Rauditya Matera Hanung, biasa dipanggil Raya. Dan dalam rangka menyambut Hari Ibu kali ini, Semanti Podcast pada episode kali ini kedatangan dua ibu-ibu hebat. Bisa diperkenalkan dulu? Ya, dari Bu Tuta atau saya dulu? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Mei Utami atau bisa dipanggil Ibu Mei. Di sekolah SMA Negeri 1 Mospati ini, Bu Mei mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Monggo Bu Tuti. Iya, perkenalkan saya biasa dipanggil Bu Tuti Sulastri dan saya di SMA Negeri 1 Mospati ini mengampu mata pelajaran sejarah. Gitu. Oke. Kan ini Hari Ibu sudah dekat ya. Iya. Bisa diberitahu umur anak-anak ibu ini hari ini sudah menginjak usia berapa? Atau mungkin sekolah di jenjang apa? Iya. Mungkin dari Bu Tuti Iya. dulu. Kalau dari saya, anak saya umur 16 tahun dan sekarang kebetulan sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Mospati tercinta ini. Iya. Teman kita ya? Iya. Seumuran. Iya. Seumuran. Benar. Kelas Kelas 10. Oh, 10. Iya. Nggak tanya sekolah apa? Sekolah apa? Hah? Iya, 10. Kelas Iya. 10H. Kalau Iya. Bu Mei? Kalau Bu Mei, usianya anaknya Bu Mei bulan ini menginjak 5,5, jadi mau menuju 6. Wah, Ya, Masih insya Allah tahun kecil, depan. masih kecil. Ya, masih kecil. Insya Allah tahun depan 2025 ya, berarti ya. Itu masuk ke SD. Jadi ini untuk 6 bulan ke depan itu persiapan untuk masuk SD ya, mengajari lebih intensif membaca, menghitung, karena syaratnya masuk SD saat ini tuh ya itu Udah bisa harus bisa baca baca dan dan menghitung. hitung. Iya, 5,5 tahun. Dalam terlebih lagi dalam mendidik anak itu Iya. kira-kira apa saja sih tantangan menjadi ibu? Tantangan Dulu. Oh iya. Baik, nanti ditambah Bu. Iya. Ya. Tantangan yang saya temui ketika menjadi seorang ibu itu adalah kesulitan saya sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang yang berkarir di SMA Negeri 1 Mospati ini adalah kesulitan saya ketika saya tidak bisa menemani anak saya, bisa melihat anak saya dalam hal tumbuh kembangnya. Jadi tidak semua tumbuh kembangnya bisa saya temani. Itu yang membuat saya itu sebagai satu tantangan sebagai seorang ibu. Jadi menjadi ibu pekerja itu menurut Bu Mei juga nggak mudah. Tadi yang dikatakan Ibu Tuti, sebagai ibu pekerja kita tuh harus pintar membagi waktu. Iya. Jadi di sekolah ya jadi guru, di rumah ya jadi ibu. Dan Bu Mei saat ini sedang mengusahakan apapun yang kerjaan sekolahan ya, itu tidak Bu Mei bawa di rumah. Jadi ketika di rumah ya sudah aku full ibu aja. Menjadi ibu. Ya, kayak gitu. Jadi bisa dikatakan fokus, Iya. tetap fokus di sekolah sebagai guru Iya. dan fokus sebagai ibu rumah tangga ketika kita berada di rumah. Seperti itu. Oh, ya. Iya. Dari tantangan itu pengalaman berkesan apa saja ya kira-kira dalam mendidik anak? Iya. Mungkin dimulai dari saya. Iya. Silakan ya, Bu. Pengalaman berkesan ya. Iya. Menurut saya ketika saya menjadi ibu, ya nak ya, saya merasa menjadi manusia ajaib. Karena seorang ibu atau wanita itu bisa hamil, bisa melahirkan seperti itu. Dan
ketika melahirkan itu ibarat katakanlah toh nyawung Ibu. Iya, Ya, kebetulan Bu Mei nyawung, juga benar. sesar. Ya, sesar, dan sesarnya kan kalau sesar melahirkan itu biusnya nggak total. Jadi kita bisa melihat, menyaksikan walaupun ditutup ya bisa merasakan semuanya dengan suasana operasi yang sangat dingin, ya. Seperti itu. Jadi ketika ada dokter itu perempuan ya Ibu kayak gitu ya. Itu ya sudah Bu Mei ibaratnya mengeluarkan air mata, ya Allah aku jadi seorang ibu, itu aja. Dan ketika menjadi seorang ibu jadi setiap manusia yang dilahirkan itu seperti sudah ada rezekinya gitu loh Nak. Iya. Jadi kan lewat ibu, sumber makanannya lewat ibu ya Nak ya. Terus juga 6 bulan pertama ya Bu ya, itu ada ASI eksklusifnya. Iya. Jadi kayak oh ternyata itu manusia itu ketika dilahirkan itu sudah kasarnya sudah dicepaki rezekine. Seperti itu. Sudah digariskan Iya, rezekinya. jadi wis disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu aja pengalaman berkesan ya. Iya. Terus ada lagi pengalaman berkesan dari Bu Mei. Jadi itu ketika anaknya Bu Mei itu bisa manggil Bu Mei pertama kali itu mama, mama kayak gitu. Jadi apa ya rasanya itu ya ternyata aja kayak gitu. Ya Allah anakku bisa nyeluk aku mama kayak gitu. Gitu aja. Jadi ya itu mungkin Bu Tuti mau. Oh iya, mungkin yang bisa saya tambahkan ini menambahkan aja Iya. ya. Kalau Bu Mai tadi dalam melahirkan dengan cara sesar. Kalau Bu Tuti ya alhamdulillah dengan cara normal. Nah, kalau dengan cara normal pasti kalian udah tahu sendiri ya. Itu adalah ibaratnya toh nyowo. Jadi 1001 sakit itu ada di situ. Jadi ketika kita mendengar pertama kali anak kita itu menangis, ketika sudah keluar kemudian nangis, itu rasanya wow, itu adalah kado terindah yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Karena saya salah satu orang yang patut bangga bahwa sebagai seorang wanita saya diberi amanah oleh Allah untuk bisa memiliki seorang anak. Itu yang membuat saya wow. Ya itu yang dikatakan Bu Mei tadi, manusia ajaib kayak gitu. Kan kalau laki-laki gak bisa Nak mengandung, melahirkan kayak gitu. Iya, betul. Rasa sakitnya pasti terbayarkan ya, Wow, ya. iya. Melahirkan Rasanya anak gitu, lega banget. Betul. Seperti hilang ya. Iya. Kalau udah lihat anak gitu ya, rasanya kayak tadi tuh tadi berjuang kayak apa melahirkan, tapi tiba-tiba kita dengar tangis anak-anak yang pertama, kemudian kalau di bahasa Inggris tuh bilangnya speechless. Jadi Iya. Bisa dikatakan. Iya, betul. Iya, betul. Menurut pandangan ibu-ibu ini, bagaimana sih anak-anak ibu itu? Kalau dari Bu Mei dulu, saya dulu Bu. Silakan. Kalau dari saya, menurut saya anak saya termasuk alhamdulillah anak yang aktif juga, dan ini usianya kan 5,5 tahun ya Nak ya. Jadi sudah bisa kayak komen. Jadi Ma kamu nggak boleh gini, Ma kamu nggak boleh kayak gini kayak gitu. Udah mulai banyak cakapnya ya. Banyak cakapnya. Jadi ketika orang tuanya, sebenarnya saya kan sama suami tuh sedang berargumen, kayak agak debat sedikit gitu loh. Iya. Ayo nggak boleh berantem, nanti dimarahin Allah. Jadi lebih banyak itunya, sudah bisa mengomentari kalau orang tuanya ini sedang salah kayak gitu. Udah bisa benerin sendiri. Iya, seperti itu. Ya termasuk ambil anak yang aktif, anak yang kebetulan kan Bu Mei juga kadang suka ngevlog. Oh iya. Jadi dia juga terbiasa, HP-nya Bu Mei itu penuh dengan vlognya dia. Halo guys, kayak gitu. Ya intinya ya Bu Mei menilai anaknya Bu Mei itu alhamdulillah juga aktif, berkembang sesuai usianya seperti itu. Monggo Bu Tuti. Iya, sama seperti Bu Mai. Jadi kalau anak saya yang sekarang, saya melihatnya ya seperti
Dia sebagai anak yang aktif, sekaligus dia juga anak yang bisa berkembang sesuai dengan iya, usianya. berkembang sesuai dengan usianya sekarang ini. Cuma sebagai orang tua ya tak henti saya juga dengan bapaknya itu selalu ya memberikan role tertentu yang ini baik nak, ini kurang baik. Nanti konsekuensinya seperti ini nak, seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita hanya bisa menasihati, tapi semuanya kembali pada anak-anak, kembali pada mereka. Apakah itu dipakai atau enggak? Tapi alhamdulillah selama ini dia masih dalam dalam masih di tahap yang normal dan lurus. Iya, seperti itu. Harus tahu mana benar mana salah. Iya, belajar untuk memasuki usia remaja. Betul. Usia kalian juga tadi. Teman kalian remaja. Nah, padahal kan di usia-usia seperti kalian kan banyak sekali arus informasi itu begitu banyak, sehingga kami atau saya sebagai orang tua ya harus pandai-pandai memberikan masukan kepada dia. Jadi di sini kita kalau seperti saya yang sudah seperti ini usianya itu menempatkan diri di hadapan anak itu ya sebagai orang tua, sebagai ibu, ya sebagai teman, karena dia mungkin curhat juga, ya bisa juga sebagai sahabat. teman curhat, iya seperti itu. Menyesuaikan gitu ya. Iya sama betul. si anak. Kalau menurut Bu Mei sama Bu Tuti, gimana caranya menyeimbangkan, kan Bu Mei sebagai ibu, sebagai guru gitu kan, menyeimbangkan perannya itu gimana sih? Kan biasanya juga ribet ya, di sekolah harus jadi ibu buat anak-anak di kelas, kalau di rumah jadi ibu buat anak-anak kita di rumah, gimana itu Bu? Kalau dari Bu Mei, karena Bu Mei juga ibu rumah tangga, Bu Mei juga berguru di sekolah, jadi Bu Mei menjadwalkan keseharian Bu Mei. Jadi Bu Mei bangun itu 3:30, ya sudah mempersiapkan ya habis sholat subuh, masak kayak gitu. Terus malamnya itu Bu Mei mempersiapkan yang di sekolah. Intinya menjadwal lah biar semuanya berjalan lancar, karena guru di sekolah juga ada tanggung jawabnya ya nak ya, biar gak kececeran gimana. Terus di rumah biar suami dan anak juga bisa nyaman dan intinya kewajibannya juga nggak hilang, terbengkalai kayak gitu. Jadi membuat jadwal yang konsisten kayak gitu aja. Gitu. Kalau Bu Tuti gimana? Sama seperti Bu Mei. Jadi sebagai orang yang memiliki dua peran sebagai ibu maupun sebagai pekerja, kami ya harus pandai-pandai membagi waktu. Harus bijaklah dalam membagi waktu. Kenapa? Karena sebagai pekerja kita harus berada satu role terhadap institusi kita yang banyak, lembaga kita. Nah, ya kayak Bu Mei. Jadi kalau malam kita mempersiapkan nanti kira-kira buat ngajar besok itu kita perlu apa, seperti itu. Apa yang akan kita berikan pada anak-anak. Tapi ketika pagi hari kegiatan kita sebelum berangkat sekolah ya harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga. Gitu. Iya, jadi biar dua peran yang berjalan seiring. Tetap terlaksana gitu. Iya, betul. Terus kalau yang dirasakan Bu Mei sama Bu Tuti yang selama menjadi seorang ibu dan sebelum itu kan pasti ada suatu perubahan gitu ya, baik secara emosional ataupun fisik gitu. Apa yang Bu Mei sama Bu Tuti rasakan? Bu Tuti dulu. Kalau secara emosional saya biasa. Jadi kalau kita punya peran yang ganda seperti itu, kita tuh harus belajar untuk menjadi orang yang bijak, sabar, tidak egois. Kenapa? Karena peran kita itu
peran yang sangat sentral ya Mbak ya. Peran yang nggak bisa kita buat egois kayak gitu. Tidak seperti ketika kita masih legan. Betul. Ketika kita belum menikah, kita itu apa-apa serba aku. Iya. Aku Serba gitu. mandiri. Tapi ketika sudah punya peran yang begitu mulia tadi, peran ganda tadi, kita harus bisa membaginya. Kita bagi waktu. Jadi seperti itu. Jadi harus bijak, tidak boleh egois. Terus punya tanggung jawab yang besar seperti itu. Itu secara emosional saya seperti itu. Tapi kalau secara fisik ya sebagai ibu kita juga harus bisa membagi diri, bagi waktu untuk menjaga kesehatan. Kesehatan tubuh maupun kesehatan mental kita. Iya. Kenapa? Karena kita punya peran yang begitu bisa dibilang susah ya. Susah dan berat. Iya. Monggo Mbak. Kalau untuk Bu Mei secara emosional itu menjadi seorang ibu itu yang diutamakan adalah sabar. Pasti. Ya, karena Bu Mei anaknya masih 5,5 tahun, ya nak ya. Jadi nggak bisa dikasari nak. Dan Bu Mei ada sedikit pengalaman dari tetangga. Jadi anak di usia 5 tahun ke bawah itu adalah anak usia emas, gitu. Iya. Betul. Anak usia emas itu dikatakan tidak boleh dibentak. Betul. Jadi ketika dibentak, jadi bentaan sekali ya nak ya, bentaan misalnya dibentak sekali, itu bakal memutuskan saraf satu di sini. Jadi semakin dibentak, itu anaknya itu maaf katakanlah ya pengalaman dari tetangga saya itu, anaknya menjadi kayak nggak pede itu apa murung, iya rendah diri, murung. Terus ketika dapat ketika ada tamu datang ke rumah itu langsung lari kayak malu kayak. Oh jadi introvert mungkin? Iya seperti itu. Jadi kayak anak yang introvert. Jadi pemalu. Iya terus itu kebetulan anaknya itu kan umuran dengan ponakannya Bu Mei. Sekarang sudah lulus SMA. Maksudnya anak ponakannya Bu Mei umurnya 18 tahun. Kan kecilnya ponakan saya itu kan sering main di rumah sebelahnya Bu Mei itu. Jadi tahu kok ibunya terlalu bentak kayak gini ya. Saya yang orang dewasa waktu itu kan posisi saya masih SMP ya. Jadi langsung kayak gitu toh. Itu anak kecil kayak gitu. Waktu di usia SD, kebetulan satu SD dengan ponakan saya. Jadi suruh mengerjakan tugas kayak ulangan kayak gitu ya. Itu disobek-sobek Bu kertasnya. Terus ini nggak bisa kalau terus konsultasi ya orang tuanya kok kayak gini anaknya gitu. Terus dikonsultasikan ke guru karena emang katakanlah nggak bisa mengikuti pelajaran. Terus habis setelah itu ternyata ya ada keterbelakangan mental. Jadi sekarang itu anaknya masih di SLB, tingkatnya masih SMP. Padahal itu umurannya ponakannya Bu Mei. Jadi udah lulus SMA kan ada tetap jenjangnya. Iya Bu. Jadi buat kalian terutama tadi Titan katanya kan kebetulan Bu Titan ini punya adik. Kebetulan adiknya Titan itu bestinya anak saya. Jadi sering di sekolah itu kalau anak saya udah turun dari sepeda itu dijemput adiknya. Gitu. Kabira ya nak ya. Gitu. Iya, itu jadi pembelajaran. Jadi Titan mungkin yang di sini punya adik di usia 5 tahun ya nak ya, jangan sampai dibentak. Bahkan naudzubillah min dzalik mungkin dari pengalaman yang Bu Mei dapatkan dari itu menjadikan anak down kayak gitu. Ya gitu harus aja. berhati-hati ya dalam berucap karena kan itu memang masa pertumbuhan emasnya otaknya sedang berkembang. Jadi makanya kalau punya adik kecil, anak kecil itu sering bertanya-tanya, kita jangan membentak. Justru kalau dia bertanya itu tanda bahwa dia itu punya pengen tahu. Rasa ingin tahunya yang sangat besar itu harus kita ini. Karena dengan dia bertanya berarti dia ada perhatian terhadap sebuah permasalahan. Gitu. Tapi Bu Mei mau nanya, kan enggak semua anak kecil itu baik gitu ya. Kan ada yang biasanya anak kecil yang ngeselin gitu. Itu kalau
kalau dibaikin biasanya kan ada yang ngeyel, ada yang anu gitu, gimana ya Bu Mei? Harus Itu di diapa? anak kecil yang usia berapa dulu? Kalau mungkin TK katakanlah SD lah, SD kelas 1 ke bawah ya, itu harus kita bisa maklumi nak. Ya walaupun nakalnya si dia itu harus kita maklumi, karena apa? Dia belum ada pikiran nalarnya itu belum nyampe gitu loh nak. Kayak gitu, makanya kadang ada anak kecil nyabrang nggak tahu lah, itu kan nalarnya dia belum berjalan, belum matang lah katakanlah. Kalau kita kan sudah, wah aku lak nyabrang iki kudu nengok kanan, kudu nengok kiri. Kan berarti kalau aku sak-sake berarti aku ditabrak. Kalau anak kecil kan nggak ada nalarnya, nak. Kayak gitu. Jadi kita yang lebih dewasa itu memakluminya. Justru malahan kamu kayak gini nggak boleh, dialusin saja. Tetap harus diajar. Iya, gitu. kayak gitu. Harus, ya kuncinya sabar yang tadi sih ya. Sabar seperti itu. Gitu. Jadi intinya kita itu harus komunikasi. Kasih betul. Komunikasi. Jadi kalau misalnya kita punya seperti itu ya, punya kasus yang seperti kalian katakan tadi, itu kita komunikasi pada anak, kita dekati, kita ajak ngomong, ini loh, itu tuh nggak baik, itu merugikan teman. Kalau misalnya dia suka memukul, atau mungkin dia suka kurang begitu perhatian terhadap kita ajak ngomong anak. Insya Allah dengan kita mengajak anak itu bicara, komunikasi, insya Allah anak akan bisa menilai mana yang baik, mana yang kurang baik, sehingga nanti dia akan belajar dari situ. Jadi komunikasi. Izin menambahkan lagi ya nak ya. Jadi biasanya ketika ada anak kecil yang katakanlah nakal, ya tadi yang Bu Tutik sampaikan, intinya itu sebenarnya dia cari perhatian nak. Betul. Ya dia cari perhatian. Jadi ketika mungkin ibunya mungkin nanti dipeluk, terus anak kecil usia kelas 1 SD ke bawah ya, itu butuh pujian nak. Butuh pujian sekali. Jadi walaupun gambarnya masih tidak beraturan ya Bu ya, ini yang saya terapkan di rumah. Masya Allah bagusnya gambarnya kayak gitu. Jadi anak usia seperti itu tuh butuh pujian. Tapi sebenarnya nggak anak kecil aja Mbak. Ya sebenarnya. Jadi anak saya yang sudah besar pun juga kerap kali ya saya puji. Saya puji untuk apa ya? Untuk hal-hal yang dia capai. Jadi dengan seperti itu kita itu memberikan apresiasi, reward, lebih percaya diri Bu kalau kita sering itu menumbuhkan kepercayaan diri dia. Betul itu ya. Jadi kayak gitu. Iya. Terus kalau pesan-pesan dari Bu Mei dan Bu Tuti untuk ya para ibu di luar sana, kan sekarang juga saya melihat beberapa kasus itu ada ibu yang belum siap menjadi seorang ibu kan, baby blues, baby blues betul. Itu pesan-pesannya dong Bu. Untuk baby blues sendiri ya, menurut saya baby blues itu udah ada dari zaman dahulu ya. Kayak dia belum siap menjadi ibu, tetapi baby blues itu sendiri itu bisa termanage lebih baik kalau kita dapat dukungan dari keluarga sekitar nak, terutama suami, terus ibunya dari ibu yang melahirkan itu sendiri. Yang membuat menjadi baby blues itu, Bu Mei juga pernah dapat karena Bu Mei, saya kan sesar Bu. Jadi ketika ada orang nengok bayi kayak gitu ke rumahnya Bu Mei, itu Mbak sesar wirong dadi ibu loh. Nah, itu kan yang bikin seorang ibu yang padahal sesar iki loh, sama katakanlah aja perutku ya diiris loh ini ya toh nyawa loh kayak gitu. Iya, jadi juga toh nyawa juga ini kayak gitu. Dia bilangnya tilek bayi ya sudah, katanya belum jadi ibu. Belum sepenuhnya jadi ibu. Belum sempurna jadi ibu. Itu beneran. Itu kan yang kadang membuat baby blues-nya seorang yang ibu bayi yang baru melahirkan kayak gitu. Ibu baru yang baru melahirkan. Iya. Jadi kalau baby blues itu memang apa yang dikatakan Bu Mei itu memang perlu dukungan dari orang sekitarnya, terutama suami. Terutama jadi suami jangan sampai malah membebani istri. Karena dengan membebani banyak pikiran, istri itu udah insya Allah insya Allah tahu lah apa yang menjadi kewajiban setelah melahirkan kayak gitu kan.
Nah, makanya suami perlu mendukung. Nah, mendukung itu nggak hanya mendukung dalam kata saja, tetapi mendukung dalam tindakan juga. Sehingga dengan tindakan itu, insya Allah nanti istri itu merasa terayomi, terlindungi, terus juga merasa bahwa ada orang di dekatku yang selalu akan merengkuh gitu selalu peduli juga, perhatian, peduli seperti itu. Terus Bu Mei mau menambah pesan ya nak ya. Jadi Bu Mei hitungannya kan juga ibu baru ya nak ya, terus dengan usia anak 5,5 tahun dan anak pertama. Jadi waktu awal-awal Bu Mei menjadi ibu, sebelum ya sudah mengandung lah nak, Bu Mei mengikuti IG tentang parenting. Jadi aku kalau anakku usia segini tuh kudu piye aku sikapku, kalau anakku usia seperti ini kudu piye sikapku. Jadi Bu Mei sering mengikuti IG parenting untuk menambah parenting juga. Soalnya parentingnya orang dahulu sama sekarang itu beda sekali. Jauh berbeda ya. Kalau dulu kan nak ya? Gimana kalau yang dulu itu? Kalau sekarang itu dulu mungkin masih karena kurangnya informasi. Kalau sekarang kan udah banyak informasi lewat internet, lewat IG dan Facebook mungkin seperti itu. Jadi itu bisa mendukung kita menyiasati baby blues. Intinya menghadapi usia anak kecil, anak remaja, anak dewasa seperti itu. Kan Bu Mei juga hitungannya kontras nak. Ibaratnya Bu Mei di sini juga wali menghadapi siswa yang usianya 16 tahun dan Bu Mei di rumah menghadapi anak usia 5 tahun itu. Jadi ketika Bu Mei di sini ya sudah tak hadapi, jadi aku harus bersikap tegas sama siswa yang Bu Mei hadapi usia remaja. Kalau di rumah ya sudah Bu Mei seperti kembali ke bocah lagi nak. Ya menyesuaikan anaknya Bu Mei, ya sering tepuk tangan kayak jadi guru TK nih. Kalau Bu Mei pulang ke rumah itu kayak gitu. Itu aja. Berjiwanya dua ya, ada yang tegas, ada yang lembut. Mungkin kalau di sini dengan kata lain, sebagai ibu kita harus pandai menempatkan diri. Betul. Dimana ketika kita berada di sekolah, kita menjadi seorang guru, menjadi seorang yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi contoh buat siswanya juga. Ketika di rumah, seorang ibu akan kasih sayang untuk anak. Gitu. Karena menurut saya nak, buat yang di sini, warisan terbaik orang tua ke anak itu bukan harta, tetapi malah kenangan yang indah di masa kecilnya. Itu aja. Itu Bu Mei. Iya. Jadi kenangan-kenangan indah di masa kecilnya. Bu Mei pun juga sampai sekarang pun ingat. Kebetulan Bapak Ibu kan sering main zaman saya SD ya nak ya. Jadi aku biar pernah dijak nang Gembira Loko. Fotonya itu masih ada di sini. Kayak gitu. Aku pernah dijak nang Malang kayak gitu. Jadi masa-masa SD SMP itu masih keinget gitu loh nak. Jadi prinsipnya Bu Mei, orang tuaku membuat kenangan yang indah, aku juga harus bisa membuat kenangan indah buat anakku nak. Kayak gitu. Gitu Bu Mei. Jadi apapun yang ibu akan berikan pada anaknya, tentu itu adalah yang terbaik untuk putra. Begitu. Dan kebetulan Bu Mei ini tipe suka yang foto mungkin berasal dari ibu saya, almarhum ibu saya. Jadi itu nak, saya tuh punya fotonya ibu pas mengandung, pas gendong bayi saya ya. Itu saya terapkan di sini Bu. Jadi saya juga ada foto pas mengandung tuh ada kayak gitu. Terus selalu pas mengabadikan momen. Iya, mengabadikan momen kayak gitu. Jadi setiap berapa tahun sekali kan kadang saya posting foto yang studio kayak gitu ya Bu. Itu ya untuk memberi kenangan yang indah buat anak saya. Iya. Tadi ya pesan-pesannya semoga dapat bermanfaat pada ibu di seluruh Indonesia. Amin. Dan kami ucapkan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu Bagi seluruh
ibu-ibu di seluruh Indonesia. Nah, cukup perbincangan. Iya. Jangan lupa subscribe tadi iya. ya. Jangan lupa subscribe, like dan subscribe, komen. Iya. Ya.